Di sebuah SMA Kunakon Thailand terdapat desas-desus yang mengatakan jika di gedung tua belakang sekolah terdapat hal mengerikan. Dalam sebuah ruang klinik ada kursi roda yang menurut rumor, siapapun yang duduk di kursi roda itu sendiri dan membelakangi pintu, maka hantu perawat akan datang. Hantu perawat itu akan mengabulkan semua keinginan orang yang memintanya. Sementara itu, Korn, seorang murid cupu dan pintar, diajar oleh A, Min, dan Bom. Mereka bertiga adalah murid SMA yang khawatir tidak lulus ujian namun tidak mau belajar. A meminta Korn untuk memberikan contekan ketika ujian nanti. Ujian yang akan mereka lakukan sangat penting karena hal itu akan menentukan kelulusan mereka. Jika mereka gagal, maka mereka tidak akan pernah lulus sama sekali. Korn yang tidak berdaya menolak karena jarak bangku mereka terlampau jauh. Ia tak tahu harus memberi contekan dengan cara apa. A, Min, dan Bom tidak menerima alasan apapun dan akhirnya mereka menghajar Korn dan meninggalkannya begitu saja. Pagi harinya ketika hari ujian tiba, para siswa sibuk mempersiapkan diri. Banyak dari mereka yang belajar dan banyak juga yang membicarakan tentang rumor hantu perawat gedung tua sekolah. Beberapa ingin membuktikan hal itu, namun pergi ketika begitu melihat kondisi bangunan yang mengerikan. Sementara Korn sendiri lagi-lagi mendapat hinaan dan ejekan dari teman-temannya. Kali ini tas miliknya dibuang dan buku yang ia punya menjadi basah karena genangan air. Dengan perasaan jengkel dan marah, Korn mengambil buku pelajarannya dan bergegas membeli makanan di kantin. Sayangnya, nasib Korn masih belum membaik. Teman-teman di sekitarnya tak ada yang mau memberikan tempat duduk untuknya makan. Semua siswa meremehkan Korn dan membuat seolah Korn hanya keset yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Begitu ia mendapat tempat duduk dan hendak mulai makan, A, Min, dan Bom datang untuk meminta ketersediaan Korn memberikan contekan. Namun, Korn sudah menjelaskan kalau tempat duduk mereka berjauhan dan Korn sendiri tak tahu harus berbuat apa. Min pun memberikan ide dan mereka segera menyeret Korn menuju ke gedung tua belakang sekolah. Ide Min adalah dengan membuktikan rumor terkait hantu perawat yang dapat mengabulkan keinginan. Meski sudah ada peringatan di depan pintu, mereka berempat terus masuk dan memaksa Korn untuk membuka pintu ruang klinik. Ruangan yang sudah lama tak terpakai terlihat mengerikan dan sangat kotor. Samar-samar Korn melihat bayangan perawat yang ada di sana. Ia mencoba mendekati sosok itu, namun justru dikejutkan oleh si A dan membuatnya mengompol. Korn meringkuk ketakutan membuat A dan Bom semakin membulinya. A menunjukkan kalau dirinya tidak takut dengan mempermainkan kursi roda yang berada di pojokan. Tiba-tiba raut muka Min berubah dan mengatakan jika duduk di kursi roda dan membelakangi pintu, maka akan ada hantu perawat yang muncul. Hantu itu dapat mengabulkan semua keinginan mereka. A yang mendengar itu segera beranjak dan terlihat ketakutan. Namun mereka kembali memaksa Korn untuk duduk di kursi itu. Tangan Korn diikat dan ia diminta untuk memohon agar A, Min, dan Bom dapat lulus ujian. Karena hantu itu tak kunjung datang, Min mengajak dua temannya untuk kembali ke kelas karena ujian akan segera dimulai. Mereka meninggalkan Korn sendirian yang ketakutan. Di depan kelas, mereka bertiga justru tidak belajar dan malah mencoret-coret gambar dari Korn. Mereka hanya memikirkan lulus tanpa mau berusaha, seolah dunia akan selalu berpihak pada mereka. Seorang guru datang menanyakan jika mereka telah memaksa seorang siswa untuk memberikan contekan. Pak Guru sangat tidak membenarkan hal itu dan mengancam akan memberitahukan orang tua mereka. Selain itu, Pak Guru juga mengancam jika A, Min, dan Bom tidak masuk ujian tepat waktu, maka mereka tidak boleh mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus. A merasa sangat bingung karena jika orang tuanya terpanggil, maka ia tidak akan diizinkan sekolah lagi. Begitu juga dengan Bom, jika ayahnya mendapat panggilan dari sekolah, maka ia akan dihajar habis-habisan. Sedangkan Min, jika tidak lulus, maka dirinya tidak jadi dibelikan mobil baru oleh ibunya. Pengumuman untuk siswa yang mengikuti ujian pun terdengar. A, Min, dan Bom masih berada di kelas menunggu Korn yang tak kunjung terlihat kembali ke kelas.
Min mulai khawatir jika Korn tidak membuat permohonan demi kelulusan mereka. Bom yang semakin panik pun pergi untuk merokok. A yang ingin ikut dihalangi oleh Min yang merasa ketakutan. Ia mengajak kembali ke gedung tua itu karena khawatir Korn tidak melakukan semua perintahnya. Sementara itu di gedung tua, sosok hantu perawat datang ke dalam klinik dan menakuti Korn. Sosok itu berjalan melewati tirai jendela hingga berada di belakang Korn dan membebaskan tangannya. Korn yang ketakutan segera berlari menjauh dan berusaha untuk kabur. Hantu perawat itu terus menawari Korn untuk mengucapkan permintaan seperti yang lain. Korn yang sudah sangat ketakutan segera keluar begitu pintu terbuka dan ia kembali ke dalam kelas. Bom yang sedang menenangkan diri merasakan ada sosok yang mendatanginya. Ia kesulitan menyalakan korek dan berusaha untuk tetap tenang. Korn yang kembali ke dalam kelas langsung dilabrak oleh Min dan A. Mereka menanyakan apakah Korn sudah membuat permohonan agar mereka lulus. A dan Min memaksa Korn untuk mengatakannya. Tiba-tiba ada siswa yang berteriak jika ada mayat di belakang sekolah. Mayat itu adalah Bom. Bom meninggal dengan cara yang tragis. Korn yang mendengar itu justru tertawa. Ia mengatakan pada Min jika legenda itu benar adanya. A memaksa Korn untuk mengatakan apa permintaannya. Ternyata sebelum pergi, Korn meminta A, Min, dan Bom agar mati. Korn teringat dengan rasa sakit yang selama ini ia pendam. Korn merasa sangat puas dengan permintaan itu dan sekarang kematian mendatangi Min dan A. Setelah Bom mati karena terkena bor di kepalanya, kini giliran A yang mendapat teror dari hantu perawat itu. Kursi roda muncul di tangga sekolah menghadang A dan Min. Min mendorong A mendekati kursi itu dan sosok hantu perawat langsung menghabisi nyawa si A. Sementara Min berusaha kabur keluar dari sekolah namun dihadang oleh kursi roda yang secara mengejutkan ada di sana. Min diseret oleh hantu perawat dan ia mati di ring basket secara mengerikan. Setelah kejadian mengejutkan itu, akhirnya sekolah mengumumkan jika ujian akan ditunda dan para siswa dipersilahkan untuk pulang. Korn yang menyaksikan pengumuman itu justru kembali dibully oleh siswa lain. Mereka kembali menyudutkan Korn karena merasa tidak berduka atas kematian E, Min, dan Bom. Korn yang emosi pun mengancam akan membalas perbuatan mereka. Ia segera pergi ke gedung tua belakang sekolah dan mengajukan permintaan lagi pada setan perawat. Korn menyebut 30 nama temannya dan ia ingin semuanya mati. Korn sampai ketiduran dan ketika ia bangun terlihat sosok hantu perawat yang datang. Sayangnya permintaan tak berjalan lancar sesuai harapan. Setan itu meminta tumbal untuk setiap nama yang disebut. Sebuah tumbal di mana yang mati diganti dengan bagian tubuh yang hidup. Korn mulai ketakutan dan merasakan tangannya membusuk. Ia berusaha untuk membatalkan permintaannya, namun sayang sudah terlambat. Setiap orang yang Korn ingin mati, saat itu juga bagian tubuhnya mulai membusuk. Hingga pada saat siswa terakhir, tubuh Korn menjadi tumbal dari permintaannya sendiri. Ia mati membusuk di atas kursi roda. Beberapa tahun setelahnya, 3 siswi masuk ke dalam ruangan itu dan mencoba untuk membuktikan kebenaran tentang setan perawat pengabul permintaan. Kali ini bukan perawat yang muncul, melainkan Korn sendiri yang menjadi setannya. Dan film pun berakhir. Di episode ke-7 yang disutradarai oleh Sanipon Sadipun menegaskan bahwa jika ingin berhasil dalam ujian, harus belajar. Apalagi mengandalkan orang lain untuk meminta pada hal gaib, sangat tidak disarankan. Terima kasih dan sampai jumpa.